warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Ali Rohalina dengan NIM 2304040009 dari program studi akuntansi syariah. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan suatu materi, yaitu menyimak dan berbicara dalam situasi formal. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dan menyimak dan berbicara itu sangat penting bagi setiap kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam berdiskusi, tetapi juga sangat penting untuk mempelajari keterampilan menyimak dan berbicara. Adapun pengertian dari menyimak. Menyimak merupakan kegiatan meresepsi, mengolah serta menginterpretasi suatu permasalahan dengan melibatkan panca indera seseorang, yang dimana menyimak berhubungan dan bermanfaat dengan menyimak dan berbicara, menyimak dan membaca, berbicara dan membaca, serta ekspresi lisan dan ekspresi tertulis. Selanjutnya ada tujuan dari menyimak. Tujuan menyimak adalah untuk menangkap informasi sekaligus membedakan arti, dalam artian menyimak tidak sekedar mendengarkan, tetapi lebih dari itu, yaitu mendengarkan dengan memusatkan perhatian kepada objek yang disimak. Setelah tujuan menyimak, adapun jenis-jenis dari menyimak. Yang pertama itu menyimak ekstensif, di mana menyimak ekstensif adalah sejenis kegiatan menyimak yang mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu tujuan, tidak perlu di bawah bimbingan langsung seorang guru. Yang kedua, menyimak intensif, yang dimana menyimak intensif ini diarahkan kepada suatu kegiatan yang jauh lebih diawasi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri menyimak yang baik. Memiliki banyak definisi dan kriteria bagi masing-masing ahli. Di antaranya ciri-ciri penyimak yang baik. Yang pertama, bermotivasi. Yang kedua, menyeluruh. Yang ketiga, penyimak menghargai pembicara. Yang keempat, penyimak harus selektif. Yang kelima, penyimak harus sungguh-sungguh, penyimak tidak mudah terganggu. Yang keenam, penyimak harus mudah menyesuaikan diri. Yang ketujuh, penyimak harus kenal arah pembicara. Yang kedelapan, penyimak harus kontrak dengan pembicara. Dan yang kesembilan, merangkum. Yang kesepuluh, menilai. Dan yang terakhir, merespon. Baiklah, selain dari ciri-ciri penyimak yang baik, terdapat pula ciri-ciri pendengar yang baik. Di antaranya ada 11. Yang pertama, mampu memilih topik. Yang kedua, menguasai materi. Yang ketiga, memahami latar belakang pendengar. Yang keempat, mengetahui situasi. Yang kelima, mampu merumuskan tujuan. Yang keenam, mampu melakukan kontrak dengan pendengar. Yang ketujuh, keterampilan linguistik tinggi, di mana kemampuan seseorang atau individu dalam mengelola sesuatu menggunakan kata dengan sangat baik dilihat dari lisan ataupun tulisan. Yang kedelapan, menguasai pendengar. Yang kesembilan, memanfaatkan alat bantu. Yang kesepuluh, penampilan meyakinkan. Dan yang kesebelas, berencana. Baiklah, selanjutnya tentang cara meningkatkan keterampilan menyimak dan berbicara. Baiklah, di sini saya akan membahas satu persatu di antaranya. Yang pertama, menentukan keanehan sang pembicara. Artinya penyimak rela atau mau menerima keanehan atau keganjalan yang terdapat pada penampilan pembicara. Yang kedua, memperbaiki sikap. Artinya penyimak tidak berpura-pura menyimak sementara pikirannya telah melayang kemana-mana. Dan yang ketiga, memperbaiki lingkungan. Artinya pilihlah tempat yang memungkinkan untuk menyimak lebih baik. Jangan memilih tempat duduk dekat pintu. Tempat para
partisipan keluar masuk. Yang keempat, meningkatkan pembuatan catatan. Artinya dalam menyimak, sebaiknya apa yang disimak harus dicatat. Intinya saja catatan yang baik dan bermutu tidak tergantung pada panjangnya catatan, tetapi pada ketepatan memilih butir-butir gagasan untuk gagasan yang penting dalam kalimat. Yang kelima, meyakinkan tujuan penyimak yang spesifik, menentukan tujuan khusus, dan menyimak akan membantu memastikan perhatian pada kegiatan menyimak. Andai kata kita menyimak mempunyai tujuan garis besar argumen untuk utama pembicara, maka sebaiknya kita memusatkan perhatian ke arah yang dituju. Memanfaatkan waktu secara bijaksana, artinya kecepatan dalam menyimak jauh lebih cepat daripada kecepatan berbicara. Oleh sebab itu, perlu direncanakan penggunaan waktu secara diferensial. Arahkanlah penyimak kepada sang pembicara dan ramaikanlah ide-ide. Gunakanlah waktu semaksimal mungkin untuk menyimak pembicara yang sedang berlangsung. Menyimak secara rasional, artinya dalam menyimak harus disandari kadangkala kita mereaksi emosional. Ini dapat mempengaruhi kejahatan menyimak. Oleh sebab itu, kita harus menahan emosi dengan cara memusatkan perhatian pada pembicaraan yang sedang berlangsung, berlatih menyimak bahan-bahan yang sulit. Baiklah, adapun metode-metode dalam berpidato, diantaranya terdapat metode impromptu atau serta-merta, yaitu membawakan pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan, biasanya dalam keadaan darurat tak terduga dan hanya menggunakan teknik serta-merta. Metode impromptu yaitu metode penyajian berdasarkan kebutuhan, sementara berhasil tidaknya pidato ini ditentukan kebiasaan dan kemahiran dalam berpidato. Yang kedua, metode ekstemporan, yaitu metode yang menjabarkan materi pidato yang terpola secara lengkap. Metode ini didasarkan pada konsep naskah tanpa harus menghafal kata-kata atau kalimat-kalimat pidatonya. Pada pidato ini, pembicara membuat catatan-catatan penting tentang materi yang akan diutarakan dalam pidatonya. Dari selanjutnya yaitu tentang pidato. Adapun pengertian pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara yang dilakukan dalam situasi atau acara-acara formal. Berbicara formal dikelompokkan menjadi dua, yaitu monolog dan dialog. Berbicara monolog adalah berbicara satu arah. Artinya, dalam kegiatan berbicara tersebut tidak terjadi interaksi antara pembicara dengan pendengar. Selanjutnya, adapun tujuan dari berpidato. Adapun maksud atau tujuan berpidato dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, memotivasi, bila memberikan semangat atau dorongan moral kepada pendengar. Yang kedua, meyakinkan, bila meyakinkan pendapat pendengar dengan argumen-argumen. Yang ketiga, melakukan tindakan sesuatu, bila mengajak pendengar untuk melakukan. Dan yang keempat, menginformasi, bila menyampaikan sesuatu atau menambah kegiatan pendengar. Yang kelima, menghibur, bila memberikan hiburan para pendengar agar pendengar tetap nyaman dalam mendengarkan suatu pidato. Baiklah, adapun materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu teknik dalam berpidato. Pada teknik dalam berpidato itu ada 4. Yang pertama, lafal, yang kedua intonasi, dan yang ketiga nada, dan yang terakhir sikap.
Nah, mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.